Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 5 insight di dalam materi Supply Chain Management di dalam video YouTube yang sudah Bapak berikan kepada saya. Dalam insight yang pertama, saya menjelaskan bahwa Supply Chain Management adalah suatu keputusan dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan suatu input, proses produksi maupun operasional dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang di tahap akhir akan didistribusikan kepada pelanggan. Supply Chain Management meliputi beberapa tahapan proses produksi, yaitu perencanaan dan pengadaan bahan baku, manajemen produksi, pengelolaan persediaan perusahaan, pengiriman atau shipping, dan distribusi produk pada konsumen ataupun distributor. Lalu insight yang kedua, Supply Chain Management memungkinkan perusahaan untuk menjalin kemitraan panjang dengan pemasok maupun mitra bisnis sehingga dapat memperkuat hubungan antara keduanya untuk mencapai nilai bersama dan meningkatkan kualitas pelayanan serta manajemen biaya perusahaan yang baik pula. Tujuan dari Supply Chain Management ini yaitu terjalinnya hubungan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait di dalam rantai pasokan perusahaan guna meminimalkan biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan secara efisien dan efektif, serta memaksimalkan keunggulan produk agar konsumen maupun distributor dapat saling meningkatkan daya saing pasar yang kompetitif. Terdapat 6 sumber strategi dalam Supply Chain Management, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, banyak pemasok. Banyak pemasok di sini diartikan sebagai strategi perusahaan dalam menciptakan produk input ataupun proses produksi dengan bantuan dari para pemasok atau bahkan membeli dari pemasok yang sesuai dengan perusahaan guna mensuplai atau mengisi kekurangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, ada sedikit pemasok yang diartikan sebagai strategi di mana perusahaan memilih pemasok secara selektif dengan melihat nilai dedikasi atau pengabdian bersama dengan perusahaan yang dapat menjalin hubungan kerjasama dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada integrasi vertikal yang dimana diartikan sebagai strategi di mana perusahaan melakukan peningkatan dan pengembangan kegiatan produksi dengan mengakuisisi atau membeli dari pemasok ataupun supplier maupun dari konsumen. Kemudian yang keempat, ada ventura bersama, yaitu strategi perusahaan untuk dapat melakukan kerjasama yang dengan pemasok atau perusahaan lain sebagai mitra dalam menciptakan suatu input produk dan bahan baku. Kemudian yang kelima, ada jaringan keiretsu yang diartikan sebagai strategi di mana perusahaan menganggap bahwa pemasok ataupun supplier dijadikan sebagai bagian penting bagi perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan hubungan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, ada perusahaan virtual, di mana diartikan di dalam strategi perusahaan virtual ini yaitu strategi di mana perusahaan menganggap bahwa pemasok atau perusahaan sebagai mitra bisnis dapat menciptakan input produk yang lebih berinovasi dan lebih berkembang. Kemudian insight yang keempat, terdapat risiko rantai pasokan, yaitu perusahaan akan bergantung pada perusahaan lain yang memiliki spesialisasi ataupun produk yang berbeda dari perusahaan yang kita jalankan, akan tetapi dapat dibantu dengan adanya mitigasi risiko apabila terjadinya penyediaan input perusahaan yang terganggu serta membutuhkan perusahaan lain di dalam input produk. Kemudian risiko rantai pasokan lain diantaranya yaitu minimnya pembiayaan terhadap biaya komunikasi dan sarana moda perusahaan, terjadinya perubahan kebijakan apabila terdapat kesalahan dalam menciptakan suatu input produk perusahaan, serta ketidaktersediaannya pasokan dapat mempengaruhi seluruh kerja pada perusahaan. Kemudian yang kelima, membangun basis persediaan. Terdapat beberapa tahapan, diantaranya yang pertama ada evaluasi pemasok, yang diartikan di sini bahwa evaluasi di sini yaitu melakukan seleksi pada kemampuan atau skill para pemasok ataupun perusahaan lain yang akan dijadikan sebagai mitra bisnis di dalam perusahaan yang kita jalankan maupun akan menjadi supplier dalam menciptakan produk yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ada pengembangan pemasok, yang diartikan bahwa di dalam pengembangan pemasok ini
Kita akan memasukkan serta meningkatkan unit produksi dengan para pemasok yang sudah mendapatkan berbagai pelatihan ke dalam sistem di dalam perusahaan dalam hubungan jangka yang panjang. Kemudian yang ketiga ada negosiasi, yang diartikan bahwa perusahaan dan para pemasok diharapkan dapat berdiskusi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh pemasok ketika menciptakan suatu produk yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada membuat kontrak. Di dalam membuat kontrak ini yang kita jalankan yaitu penetapan antara pemasok dan perusahaan dalam membuat persyaratan dalam hubungan kerjasama serta mampu menerima resiko apapun yang terjadi. Demikianlah 5 insight tentang materi supply chain management. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.